apa? Itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan, bang. Kalau nggak jangan anarkis, bang. Saya ini demo menyuarakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya, apa yang mau berbuat? Saya tahu, bang. Kita juga punya NPWP, Karena kalian bang. mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Ingat, jabatan hanyalah amanah, bukan mahkota untuk disombongkan. Hari ini engkau ditinggikan, esok engkau bisa diturunkan. Sebab setiap jiwa punya gilirannya sendiri. Jangan sombong ketika berada di atas, sebab ketinggian hanyalah titipan sang waktu. Yang benar-benar tinggi adalah mereka yang tetap menundukkan hati meski derajatnya ditinggikan. Jangan memandang rendah dan meremehkan orang lain. Hari ini seseorang mungkin tampak sederhana, rapuh, bahkan tidak dianggap dan tidak mempunyai pengaruh apapun. Namun esok, roda kehidupan bisa meninggikannya dan menjatuhkan yang merasa tinggi. Maka rendahkanlah hatimu ketika engkau ditinggikan. Muliakanlah orang lain meski ia tampak tak berarti. Sebab penyesalan paling pahit adalah ketika jiwa yang dahulu kau abaikan telah menjelma menjadi cahaya agung yang tak bisa lagi kau jangkau. Apakah mungkin anggota DPR Jerman berjoget di parlemen? Jawabannya hampir mustahil. Joget hampir nggak mungkin dilakukan karena parlemen Jerman punya peraturan, tata tertib, dan etika yang ketat. Sidang harus dilaksanakan dengan penuh rasa hormat. Jerman juga punya budaya politik yang formal. Parlemen dianggap sebagai lembaga yang sangat serius. Jadi, gestur berlebihan seperti berjoget dan bernyanyi dianggap mempermalukan lembaga dan bisa memicu kritik publik yang sangat luas. Selain itu, ada juga sanksi nyata seperti pencopotan dan potong gaji. Parlemen Jerman punya transparansi tinggi dan selalu bisa diikuti secara live. Tahun 2024, ada salah satu anggota parlemen muda Jerman, Emilia Vester, membuat TikTok berjoget di lorong gedung parlemen.
Video ini menjadi kontroversi publik nasional, dan dia dikritik berbagai macam media dan masyarakat Jerman secara keras. Dia dianggap tidak serius, mempermalukan, dan melecehkan pembayar pajak. Jadi apa bedanya? Kenapa anggota DPR kita bisa selalu berjoget dan bernyanyi di gedung parlemen? Masa kita duduk enak di sini ruang AC, Pak? Makan enak, Pak. Kita nggak mikirkan tuh, rakyat desa itu makan susah, Pak. Rumahnya nggak jelas, Pak. Pencariannya nggak jelas, Pak. Kita harus tanggung jawab itu, Pak. Dunia akhirat tuh, Pak. Jadi kita harus keras, Pak. Kalau demi keadilan kita nggak usah takut, Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak. Apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya hidup cuma sekali. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Dan saya tambah sedikit, jabatan itu tidak dibawa mati, Pak. Kita beri legacy bersama teman-teman di Telkom, insya Allah. Di penghujung jabatan kita masing-masing di periode ini, soal Starlink ini adalah ada legacy yang akan kita rumuskan bersama. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus.